Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan saya Hendrik di channel Mata Netizen. Guys, saya mau membahas tentang sebuah perusahaan era modern ini, namun dengan sistem seperti Belanda, VOC. Kita dipaksa untuk seperti kerja roti, ya, sangat sungguh tidak manusiawi. Saya tidak menyebut PT-nya, dan ini bukan niat saya untuk memprovokasi atau mungkin juga untuk mengajak teman-teman semuanya mengikuti apa yang telah saya katakan. Cuman ini sebagai bahan edukasi, inovasi agar kita terinspirasi, dan tujuan kita adalah musyawarah di sini, bukan untuk menyinggung antara satu dan lain. Oke guys, gini guys, jelas tentu sebuah perusahaan itu ada aturannya guys. Apalagi kita kenal SOP, yaitu standar perusahaan. Peraturan tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan itu diakui, disetujui oleh pemerintahan kita guys. Jadi di sebuah perusahaan, jika memang tidak ada, maksud saya jika memang tidak sesuai SOP-nya, tidak sesuai standar perusahaan di negeri ini, secara otomatis itu melanggar hukum dan ada pasalnya guys. Jelas tentu itu akan merugikan perusahaan tersebut pastinya. Jadi menurut saya perusahaan-perusahaan tersebut itu praktek ilegal dan itu sangat membahayakan sebenarnya. Namun mereka tidak mengerti hal itu, ataupun memang dengan sengaja mereka itu menutup mata guys. Dan saya di sini hanya minta pendapat kalian, ya. Tulis kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kita musyawarah, bukan menyinggung antara perusahaan satu dan perusahaan lain, antara suku, ras, dan agama guys. Mutlak di sini kita musyawarah dan berpendapat, oke? Dan jangan berdebat. Kita tetap selalu menghargai dan menghormati perbedaan tersebut guys. Jadi gini guys, di perusahaan sawit di Indonesia ini tuh banyak sekali, apalagi di Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, dan lain sebagainya. Dan saya menemukan sebuah sistem perusahaan itu yang menurut saya sangat buruk sekali guys. Jadi bukan karena ini memprovokasi, orang ini saya hanya prihatin. Jadi saya minta pendapat kalian, itu bagaimana pendapat kalian, ya. Pertama tentang satu, yaitu sistem kerjanya. Otomatis yang kita lakukan adalah pasti melaksanakan kewajiban perusahaan tersebut. Karena apa? Kita hanya seorang pekerja atau karyawan, ya. Dan tapi dengan catatan semua hak kita sebagai karyawan itu dipenuhi guys. Tapi kalau semua hak karyawan tidak dipenuhi, secara otomatis guys, kita sangat berat sekali untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Bener nggak? Salah satu contohnya, di saat masteran, di saat kita apel pagi, di saat kita absen, cek log finger, itu sudah mengalami banyak sekali kecurigaan, kejanggalan. Pertama, kita mulai kerja, mulai finger, cek log sidik jari itu sudah diawali kira-kira kemungkinan subuh jam 5 guys. Dan kita finger lagi itu antara jam 6 sore guys, bahkan bisa lebih, kadang jam 7, jam 8, dan bisa sampai malam lagi guys. Dan itu pun sungguh berat buat kita guys. Kalau misalkan kita fair guys, apakah itu bukannya dihitung lembur guys? Bukannya kita awal ceklok dan akhir ceklok, awal finger dan akhir finger itu adalah kita dihitung kerja guys. Kita mau fair ya guys, kalau memang perusahaan tersebut sesuai SOP dan sesuai peraturan negara ini guys. Jadi dari sini aja sudah, menurut saya ini sebuah kecerobohan di PT tersebut. Dan yang kedua adalah tentang ceklok tersebut guys. Jadi tentang gaji. Sekarang tentang gajinya guys. Jadi kalau jika seandainya kan kita dihitung terus terang saja, kerja pada umumnya itu berapa jam, dan itu selebihnya adalah lemburan guys. Nah, di sini itu tidak ditulis lemburan guys. Jadi lemburan juga itu pun di saat gajian itu sering hilang. Karena apa?
karena sistem administrasinya kita elektrik, cek lognya elektrik, kita pinjamnya elektrik, tapi gajiannya itu manual guys. Jadi menurut saya sampai kiamat perusahaan manapun jika melakukan hal tersebut sampai kiamat itu pasti ada permainan, entah dari adminnya, mandornya, asistennya, bahkan semuanya. Dan bagi saya itu adalah permainan yang sangat fatal antara para pengurus perusahaan tersebut, dan itu sebagai ladang korupsi. Oke guys, dan yang selanjutnya adalah tentang pada faktanya kesejahteraan para karyawan itu sangat jauh sekali dengan janji-janji awalnya, seperti tempat tinggalnya atau mesnya atau mungkin fasilitas lain buat masak, kompor, dan fasilitas lain yang dijanjikan pada waktu dulu guys, seperti sembako, dan itu kayaknya kok sangat jauh sekali. Otomatis hak kita guys itu tidak diberi guys. Jadi kita sebagai pekerja sawit dengan tujuan untuk mencari hasil itu sangat sulit sekali dan sungguh miris sekali. Makanya banyak sekali orang-orang itu yang takut. Kenapa? Karena kebijaksanaan PT tersebut yang ngawur. Jadi bukan salah kita. Mohon introspeksi bagi PT-PT yang kayaknya kok ngawur sekali, dan itu miris sekali. Dan aku rasa itu lain waktu menjadi bumerang, seperti bom waktu kapan-kapan yang akan bisa meledak. Itu akan merugikan PT tersebut dan juga para pengurusnya tersebut. Oke guys, bagaimana pendapatmu? Dan tulis kolom komentar sebanyak-banyaknya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa share-nya ya. Di sini sekali lagi saya tekankan, ini hanya sekedar musyawarah saja, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, bahkan PT manapun. Ini hanya sebagai bahan edukasi kita guys. Jadi oke, tulis kolom komentar sebanyak-banyaknya. Salam hormat, salam silaturahmi, salam kenal untuk semuanya, teman-temanku. Kompak selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.